Hai guys, kenalin aku Vanessa Dia Putrikani. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang sejarah Pancasila dengan fokus utamanya adalah Piagam Jakarta. Mungkin banyak dari kita yang udah lupa atau mungkin bahkan ada yang belum dengar tentang sejarah Pancasila ini. Jadi aku mau bahas di video kali ini dan kenapa ini menjadi hal yang penting terutama bagi kita sebagai generasi muda. Oke, jadi fokus videonya lebih berfokus pada Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu merupakan dokumen yang berisi rumusan dasar negara hasil sidang BPUPKI yang kedua. Jadi sebelum kita masuk ke Piagam Jakarta, kita bahas dulu sidang BPUPKI. Jadi, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI, ini merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini sendiri pernah menggelar 2 sidang penting. Sidang pertamanya itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana itu membahas tentang dasar negara. Jadi pada sidang pertama ini tampil beberapa tokoh penting yang menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Beberapa tokoh tersebut antara lain ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Pada sidang pertama ini belum menghasilkan kesepakatan final, sehingga pembahasan dilanjutkan pada sidang kedua yang digelar pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Oke, nah pada sidang kedua ini barulah pembahasan berfokus untuk menghasilkan sebuah piagam dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi menurut aku ada satu hal yang menarik dari Piagam Jakarta ini. Pada penetapannya ada satu prinsip yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun menjelang penetapan Pancasila pada 18 Agustus, prinsip ini diubah menjadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi sila pertama dalam Pancasila. Jadi dari sejarah perubahan ini terdapat makna yang besar bahwa persatuan dan toleransi merupakan fondasi bangsa yang kuat. Dan sebagai generasi muda, di tengah perbedaan agama, budaya, dan pandangan, kita harus bisa saling bersatu, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Terima kasih.